Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Farha Fadila dari Program Studi Sistem Informasi STIMIK Bina Mulia Palu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi sebagai tugas akhir semester. Materi yang akan saya bahas ini meliputi pengertian sistem operasi, fungsi sistem operasi, manajemen proses, deadlock, dan perkembangan jenis perangkat input-output, serta keamanan sistem operasi. Nah, saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai pentingnya sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian sistem operasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas pada komputer atau perangkat digital. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware sehingga komputer dapat digunakan dengan mudah. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan mampu menjalankan aplikasi maupun menerima perintah dari pengguna. Dengan kata lain, sistem operasi ini merupakan komponen yang sangat penting karena mengatur semua proses yang terjadi di dalam komputer. Selain menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras, sistem operasi juga bertugas mengatur penggunaan memori, mengelola file, menjalankan berbagai program, serta mengendalikan perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Contoh sistem operasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Nah, untuk HP Android, biasanya Android yang kita gunakan. Misalnya itu, ketika kita menyalakan laptop, sistem operasi akan langsung aktif terlebih dahulu sebelum kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, atau aplikasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi merupakan bagian utama yang membuat komputer dapat digunakan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat penting karena menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, serta mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja secara optimal. Fungsi sistem operasi. Setelah mengetahui pengertian sistem operasi, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem operasi. Fungsi pertama adalah mengelola proses. Sistem operasi mengatur semua program yang sedang berjalan, sehingga komputer dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami gangguan. Fungsi keduanya adalah mengelola memori. Sistem operasi akan membagi penggunaan memori kepada setiap aplikasi sesuai kebutuhan, sehingga komputer tetap bekerja dengan efisien. Fungsi berikutnya atau fungsi ketiga yaitu mengatur file. Sistem operasi membantu penggunaan menyimpan, membuka, atau menghapus berbagai dokumen agar tersusun dengan rapi. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi mengontrol perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, monitor, speaker, dan perangkat lainnya agar dapat bekerja sesuai perintah pengguna. Fungsi yang tidak kalah penting adalah menjaga keamanan sistem. Sistem operasi menyediakan fitur keamanan seperti pengaturan password, hak akses pengguna, serta pembaruan sistem yang membantu melindungi komputer dari ancaman virus maupun peretasan. Terakhir, sistem operasi menyediakan antarmuka atau user interface sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan lebih mudah tanpa harus memahami bahasa pemrograman. Sebagai contoh, ketika kita membuka Microsoft Word sambil mendengarkan musik dan mengakses internet menggunakan Google Chrome, semua aplikasi tersebut tetap berjalan dengan lancar karena sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya komputer dengan baik. Dengan demikian, fungsi sistem operasi sangat penting agar komputer dapat bekerja secara efisien, efektif, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Manajemen proses. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manajemen proses. Nah, manajemen proses merupakan salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertugas mengatur seluruh proses atau program yang sedang berjalan di dalam komputer. Yang dimaksud dengan proses adalah program yang sedang dijalankan oleh komputer. Misalnya, ketika kita membuka Google Chrome, Microsoft Word, Spotify, atau aplikasi lainnya,
maka masing-masing aplikasi tersebut sebagai sebuah proses. Tugas sistem operasi adalah mengatur proses-prosesnya tersebut agar dapat berjalan secara bergantian dan teratur menggunakan CPU atau prosesor. Hal ini dikenal dengan istilah multitasking, yaitu kemampuan sistem operasi menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan tanpa membuat komputer berhenti bekerja. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengetik tugas di Microsoft Word sambil mendengarkan musik di Spotify dan mencari referensi melalui Google Chrome, ketiga aplikasi tersebut tetap berjalan secara bersamaan. Walaupun terlihat berjalan secara bersamaan, sebenarnya CPU membagi waktu pemrosesan dengan sangat cepat, sehingga setiap aplikasi memperoleh kesempatan menggunakan proses. Selain itu, manajemen proses juga bertugas menghentikan program yang mengalami gangguan atau tidak merespon agar tidak mempengaruhi kinerja aplikasi lainnya. Oleh karena itu, manajemen proses sangat penting karena membantu komputer bekerja lebih cepat, stabil, efisien dalam menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Nah, contohnya nih, teman-teman mungkin pernah merasa laptopnya mendadak berat atau kursornya jadi patah-patah. Nah, itu adalah momen di mana OS atau sistem operasi sedang kewalahan mengatur manajemen proses. Panggil saja Della. Nah, Della ini pernah mencoba membuka browser dengan 30 tab sekaligus sambil menjalankan aplikasi coding dengan mendengarkan musik di Spotify. Nah, ternyata yang terjadi adalah CPU scheduling Della mencapai batas maksimal. OS yang tadinya berusaha membagi waktu CPU dengan adil atau time silos akhirnya harus menggunakan memori tambahan atau virtual memory yang membuat komputer Della jadi lambat. Dari situ, Della belajar betapa pentingnya OS dalam menentukan proses, di mana yang harus didahulukan agar sistem tidak crash. Deadlock. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Akibatnya, semua proses tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, sehingga sistem menjadi terhambat atau bahkan terhenti. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya, terdapat program A dan program B. Program A membutuhkan printer untuk mencetak dokumen, tetapi printer tersebut sedang digunakan oleh program B. Di sisi lain, program B ingin membuka sebuah file, namun file tersebut sedang dipakai oleh program A. Karena keduanya saling menunggu, tidak ada program yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Kondisi inilah yang disebut dengan deadlock. Deadlock dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi lambat, aplikasi berhenti merespon atau not responding, bahkan dalam beberapa kasus komputer perlu di-restart agar dapat digunakan kembali. Untuk mengatasi deadlock, sistem operasi dapat menerapkan beberapa cara, seperti mengatur penggunaan sumber daya dengan lebih baik, memberikan prioritas pada proses tertentu, atau menghentikan salah satu proses, sehingga proses lainnya dapat melanjutkan pekerjaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa deadlock merupakan kondisi yang buntu atau kondisi yang harus dihindari karena dapat menghambat jalannya proses dalam sistem operasi. Yang dapat diberikan, pernahkah kalian sedang mengerjakan tugas, lalu tiba-tiba aplikasi tidak merespon sama sekali atau nge-hang, nge-lag? Nah, dulu saya kira itu cuman karena komputernya yang rusak, tapi setelah belajar materi ini, saya jadi paham bahwa seringkali itu adalah gejala deadlock. Saya pernah mengalami saat aplikasi database yang saya gunakan terkunci, karena saya mencoba membuka dua koneksi yang saling berebut akses ke file yang sama. Kondisi buntu inilah yang membuat aplikasi saya tidak dapat berbuat apa-apa, selain harusnya di-force close oleh sistem operasi untuk memutus rantai circular void tersebut. Perkembangan dan jenis perangkat input serta output. Seiring berkembangnya teknologi, perangkat input dan output juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Pada masa awal perkembangan komputer, proses memasukkan data masih menggunakan punch card atau kartu berlubang. Cara ini cukup rumit,
karena pengguna harus melubangi kartu terlebih dahulu agar komputer dapat membaca data. Setelah itu, teknologi berkembang dengan hadirnya keyboard dan mouse yang membuat proses memasukkan data menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi semakin maju. Kita sudah mengenal layar sentuh atau touchscreen, pengenalan atau voice recognition, serta berbagai perangkat wireless yang tidak lagi menggunakan kabel. Perkembangan ini membuat penggunaan komputer menjadi jauh lebih praktis, cepat, dan nyaman. Selanjutnya, perangkat komputer dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input dan perangkat output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input antara lain adalah keyboard yang digunakan untuk mengetik huruf dan angka, mouse yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu, scanner yang digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital, webcam yang digunakan untuk mengambil gambar atau melakukan video call, serta mikrofon yang digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Sedangkan perangkat output merupakan perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Contoh perangkat output yaitu monitor untuk menampilkan gambar dan informasi, printer digunakan untuk mencetak dokumen, speaker untuk mengeluarkan suara, dan proyektor untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Agar lebih mudah teman-teman pahami, saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika saya sedang mengerjakan tugas kuliah, saya mengetik menggunakan keyboard dan menggerakkan kursor menggunakan mouse. Data yang saya masukkan diproses oleh komputer melalui sistem operasi. Setelah selesai, hasil pengerjaan tersebut ditampilkan pada monitor. Jika ingin tugas dicetak, maka saya akan menggunakan printer sebagai perangkat output. Contoh lainnya adalah saat melakukan kelas online melalui Zoom atau Google Meet. Saya menggunakan mikrofon untuk berbicara dan webcam untuk menampilkan wajah saya. Suara dari dosen kemudian didengarkan melalui speaker, sedangkan materi kuliah ditampilkan melalui monitor. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat input dan output bekerja sama agar komunikasi antara pengguna dan komputer dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perangkat input dan output memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana komunikasi antara pengguna dengan komputer. Tanpa adanya kedua perangkat tersebut, proses memasukkan data maupun menampilkan hasil pengolahan data tidak dapat dilakukan dengan baik. Keamanan sistem operasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena bertujuan melindungi data, perangkat, dan informasi pengguna dari berbagai ancaman virus seperti malware, pencurian data, maupun peretasan. Saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan menggunakan komputer atau smartphone, mulai dari belajar, bekerja, hingga berinteraksi secara online. Oleh karena itu, menjaga keamanan sistem operasi menjadi hal yang sangat penting agar data pribadi tidak mudah disalahgunakan. Salah satu cara untuk menjaga keamanan sistem operasi adalah dengan menggunakan password yang kuat. Password sebaiknya menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol sehingga tidak mudah ditebak oleh orang lain. Selain itu, password juga sebaiknya tidak dibagikan kepada siapapun demi menjaga keamanan akun. Cara kedua yaitu menggunakan antivirus. Antivirus merupakan perangkat lunak yang berfungsi mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus atau malware yang dapat merusak sistem komputer. Dengan adanya antivirus, komputer akan lebih terlindungi dari berbagai ancaman yang berasal dari file atau internet. Selanjutnya adalah firewall. Firewall berfungsi menyaring lalu lintas jaringan yang masuk maupun keluar dari komputer. Dengan demikian, firewall dapat membantu mencegah akses yang tidak sah dalam melindungi komputer dari serangan melalui jaringan internet. Selain itu, penggunaan juga perlu melakukan pembaruan atau update sistem operasi secara rutin.
peningkatan kinerja, dan penutupan celah keamanan sehingga perangkat menjadi lebih aman digunakan. Langkah berikutnya adalah melakukan backup data secara berkala. Backup berarti membuat salinan data penting dan menyimpannya di tempat lain, misalnya di hard disk eksternal atau layanan penyimpanan awan seperti Google Drive. Dengan adanya backup, data masih dapat dipulihkan apabila komputer mengalami kerusakan atau terkena virus. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyimpan tugas kuliah di laptop, kita tentu tidak ingin file tersebut hilang akibat virus atau kerusakan perangkat. Alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga keamanan sistem operasi merupakan tanggung jawab setiap pengguna agar data dan perangkat tetap terlindungi dari berbagai ancaman. Nah, bicara soal keamanan, panggil saja Fulan. Dia ini punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Dulu Fulan sering sekali mengabaikan notifikasi update Windows karena malas untuk menunggu proses restartnya. Akibatnya, sistem dia memiliki celah keamanan yang belum tertutup. Suatu hari, dia mengunduh file yang ternyata mengandung malware. Karena sistemnya tidak diupdate dengan patch terbaru, malware tersebut dengan mudah melakukan privilege escalation atau mengambil alih hak akses administratornya. Sejak saat itu, dia sadar bahwa melakukan update sistem secara rutin adalah langkah preventif paling sederhana, namun paling krusial untuk melindungi data pribadi kita. Kesimpulan, setelah membahas seluruh materi, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat penting dalam sebuah komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, sehingga komputer dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting seperti mengelola proses, mengatur memori, mengelola file, mengontrol perangkat keras, serta menjaga keamanan sistem. Pada materi manajemen proses, kita mengetahui bahwa sistem operasi mampu mengatur beberapa program agar dapat berjalan secara bersamaan melalui proses multitasking. Kemudian deadlock. Deadlock merupakan kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sehingga tidak ada proses yang dapat berjalan atau mau mengalah. Oleh karena itu, sistem operasi harus mampu mengolah sumber daya dengan baik agar kondisi tersebut dapat dihindari. Selanjutnya, perangkat input dan output merupakan sarana komunikasi antara pengguna dengan komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Terakhir, keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi data dan perangkat dari ancaman virus, malware, maupun peretasan. Oleh karena itu, setiap pengguna perlu menerapkan langkah-langkah keamanan seperti menggunakan password yang kuat, antivirus, firewall, melakukan update sistem, serta melakukan backup data secara berkala. Dengan memahami seluruh materi tersebut, kita dapat menggunakan komputer secara lebih efektif, efisien, dan aman tentunya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem operasi. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi,